Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Fahriwati dengan NIM 2025 0110 80 1122, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila dan Tantangan dari Masa ke Masa. Kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan. Untuk memahami lahirnya Pancasila, kita perlu terlebih dahulu memahami kondisi bangsa Indonesia yang melatar belakanginya. Pada awal abad ke-20, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan kolonial yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Penjajahan tidak hanya merenggut sumber daya alam, tetapi juga merendahkan martabat dan identitas rakyat pribumi. Di tengah tekanan penjajahan tersebut, muncul gerakan-gerakan kebangkitan nasional yang dimotori oleh kaum terpelajar dan organisasi-organisasi pergerakan. Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1912, Partai Nasional Indonesia 1927, dan berbagai organisasi lainnya mulai menyuarakan cita-cita kemerdekaan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak pentingnya yang menyatukan tekad satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, meskipun membawa penderitaan baru, penduduk ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pergerakan kemerdekaan. Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya pada pertengahan 1945 memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk merealisasikan janji tersebut, pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha janji tersebut. Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI yang bertugas mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Selanjutnya ada Sidang BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membicarakan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Sidang ini dihadiri oleh 62 anggota yang mewakili berbagai latar belakang seperti nasionalis sekuler, ulama Islam, tokoh adat, dan kaum intelektual. Pada sidang pertama ini, 3 tokoh menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara, seperti Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ada Soepomo pada 31 Mei 1945 menawarkan konsep negara integralitas yang menekankan pada persatuan antara pemimpin rakyat serta hubungan yang harmonis antara negara dan individu. Namun, pidato yang paling bersejarah datang dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menanami pidatonya sebagai perumusan filosofi Grand Lex, fondasi filosofi bagi negara Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Yang selanjutnya, pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dalam pidatonya yang bersejarah, Soekarno mengajukan 5 prinsip yang ia usulkan sebagai dasar negara, yang kemudian ia namakan Pancasila, berasal dari bahasa Sanskerta atau Panca atau 5, dan sila atau prinsip atau asas. 5 sila yang diusulkan Soekarno adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasional atau pri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; 4, kesejahteraan sosial; dan 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno mendapat sambutan yang sangat hangat dari para anggota sidang. Untuk menindaklanjutkannya, BPUPKI membentuk panitia kecil beranggota
orang yang bertugas menampung dan merumuskan usulan-usulan yang masuk. Dari panitia kecil ini kemudian terbentuk panitia 9 yang beranggota 9 tokoh kunci antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abis Kuno, Trajoruso Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Suebarjo, Wahid Hatjim, dan Muhammad Yamin. Yang keempat, ada Piagam Jakarta dan Perubahan Terakhir. Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, ditandatangani pada 22 Juni 1945. Dokumen ini membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rumusan Pancasila yang sedikit berada dari usulan awal Soekarno. Urutan silanya berubah menjadi yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perdebatan mengenai ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya menemukan jalan keluarnya pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Hatta menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Setelah musyawarah yang singkat namun penuh makna, frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini mencerminkan jiwa besar para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan. Dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hari yang sama, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tantangan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, tantangan pada era kemerdekaan 1945 sampai 1959. Masa-masa awal kemerdekaan merupakan periode yang paling berat bagi eksistensi Pancasila. Negara yang baru lahir langsung dihadapkan pada ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup ideologinya. Setidaknya ada beberapa pemberontakan besar yang secara langsung menantang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pemberontakan PKI Mediun 1945. Yang kedua, gerakan DI atau D1 atau T2. Yang terakhir, pemberontakan PRRI atau Presmesta. Tantangan pada era Orde Lama 1959 sampai 1966. Menyikapi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituente yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya era demokrasi terpimpin yang oleh Soekarno dikemas dalam konsep Nasakom atau nasionalisme agama komunisme, sebuah upaya menyatukan tiga kekuatan besar dalam satu front. Konsep Nasakom sendiri menimbulkan ketegangan yang dahsyat. PKI yang menjadi salah satu pilar Nasakom tumbuh menjadi kekuatan besar yang semakin berani. Persaingan segitiga antara TNI Angkatan Darat, PKI, dan kubu Soekarno terus meningkat intensitasnya sehingga akhirnya muncak pada tragedi nasional 30 September 1965 sampai sebuah peristiwa yang hingga hari ini masih menyimpan banyak pertanyaan.
Tantangan pada era Orde Baru 1966 sampai 1998. Naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan menandai babak baru dalam sejarah Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Orde ini muncul dengan janji memurnikan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara resmi, Pancasila digadang-gadang sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah kebijakan yang disebut asas tunggal. Namun, ironi besar segera terlihat. Pancasila yang mestinya menjadi landasan moral justru dijadikan instrumen kekuasaan. Program penebaran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila yang diwajibkan bagi seluruh pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa lebih berfungsi sebagai alat indoktrinasi untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru daripada benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Tantangan pada era reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi pembukaan lembaran baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, otonomi daerah, dan pemilihan umum yang lebih demokratis menjadi capaian-capaian penting. Namun, era ini juga membawa tantangan baru yang tidak kalah kompleks bagi Pancasila. Yang pertama, radikalisme dan intoleransi. Salah satu tantangan terbesar Pancasila di era reformasi adalah merubahnya pemahaman radikal dan intoleransi agama. Kebebasan yang terbuka lebar pasca reformasi tanpa disertai literasi kebangsaan yang kuat menjadi celah masuknya ideologi-ideologi tradisional yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Ormas-ormas yang mengusung ideologi khilafah, misalnya secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kasus-kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas agama juga meningkat, menciderai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang kedua, korupsi yang masih menggurita. Korupsi bukan hanya masalah hukum, ia merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Ketika uang rakyat dikorupsi, maka hak-hak dasar warga negara terhempas, dan kepercayaan pada institusi negara tergerus. Yang ketiga, polarisasi politik dan ancaman persatuan. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah menghadirkan tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Informasi dan desinformasi menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Fenomena hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam berbasis isu sara, suku, agama, ras, antar golongan terus mengancam persatuan bangsa. Yang keempat, krisis identitas di kalangan generasi muda. Globalisasi membawa arus budaya asing yang deras ke hadapan generasi muda Indonesia. Nilai-nilai konsumerisme, individualisme, dan budaya populer global kadang bersitegang dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi roh Pancasila. Di satu sisi, keterbukaan terhadap dunia adalah keharusan, namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kokoh tentang identitas kebangsaan, generasi muda rentan mengalami krisis identitas dari mencari pegangan dan ideologi-ideologi alternatif yang justru berpotensi memecah belah. Yang terakhir, pelemahan institusi demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran tentang tren pelemahan institusi-institusi demokrasi yang seharusnya menjadi penjaga Pancasila. Perubahan terhadap UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga tersebut. Dinamika legislasi yang tidak transparan, hingga isu-isu seputaran kemunduran kualitas demokrasi menjadi sinyal bahwa perjuangan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang jauh dari selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.